Shalom adik-adik semua, puji Tuhan kita dapat berkumpul lagi di dalam virtual PT kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, bagi yang belum saat teduh, kakak persilahkan untuk saat teduh dahulu. Jika sudah, mari kita berdiri, kita menyanyikan Mars PT kita. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan KMM 10, Kupuji Kuasa Tuhan. Ya adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus telah membangunkan adik-adikmu di dalam pagi yang indah yang cerah ini Tuhan. Tuhan, sekarang anak-anakmu telah siap untuk memuji dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga kiranya berkati Kak Wulan Tuhan yang akan memberikan sebagian dari firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus kemudian ucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita masuk di dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Kakak ulangi, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9.
Di bawah perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sebelum memasuki firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Shalom adik-adik, senang banget ya pada pagi hari ini kita boleh ketemu kembali. Kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak undang semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau siapkan hati dan pikiran kami agar kami mau mengerti apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini untuk kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kalau semua udah pegang Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini pada Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik shalom, apa kabar? Kalau Kak Ulan bilang semua pasti masih dalam keadaan sehat dengan tubuh yang sehat, dan tentu saja setiap hari Minggu pasti penuh dengan sukacita karena mau ketemu, bukan ketemu sih ya, mau melihat, mau bersama-sama membaca firman Tuhan, bersama memuji Tuhan sama kakak Layan, walaupun masih secara online, tapi adik-adik Layan semua pasti punya sukacita yang besar. Iya, pada pagi hari ini perikop kita yang ada di Mazmur 127 dan ayat pertama sampai yang kelima itu bertemakan teruna yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana adik-adik bisa menjadi teruna yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama kakak mau bertanya, adik-adik tahu nggak sih apa arti dari Mazmur? Kita kan baca dari kitab Mazmur nih, tahu nggak sih arti Mazmur itu apa? Ya, kalau ada yang belum tahu, arti Mazmur itu adalah nyanyian dan pujian. Jadi nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Nah, adik-adik, Mazmur ini biasa dinyanyikan sebagai doa dan ungkapan syukur. Jadi kalau misalnya adik-adik baca di kitab Mazmur dan adik-adik melihat kalau ayat-ayatnya ada sama kayak lirik lagu, karena Mazmur ini dimaksudkan sebagai nyanyian atas pujian atau pujian. Atau juga Mazmur pujian berupa permohonan agar Tuhan mau menjaga dan menolong kita semua. Nah adik-adik, Mazmur yang kita baca pada saat ini adalah Mazmur pujian dari Raja Salomo. Raja Salomo itu siapa Kak? Raja Salomo itu anak dari Raja Daud. Sebuah Mazmur berupa pengakuan Raja Salomo atas penyertaan Tuhan bagi dia dan bangsanya. Jadi, Raja Salomo diberi kepercayaan oleh ayahnya, Raja Daud, untuk membangun bait Allah yang megah, juga menjaga dan mengawal kota. Nah, di sini Raja Salomo sadar betul bahwa dalam perjalanannya, dalam tugas yang dipercayakan tidak mungkin terjadi semata-mata karena kekuatannya. Tetapi Raja Salomo mau menyampaikan bahwa apa yang telah dia capai pada saat ini dalam kekuasaannya, dalam kepercayaan yang diberikan untuk membangun bait Allah, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena tangan kasih Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena perkenanan dari Tuhan sendiri. Salomo juga mau menyampaikan buat kita semua bahwa kalau apa yang dilakukan tanpa melibatkan Tuhan, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Jadi semua yang sudah dirancang, semua yang sudah direncanakan tidak akan bisa terjadi tanpa Raja Salomo mengandalkan Tuhan. Dan bahwa semua yang dimiliki itu adalah dari Tuhan. Harta yang dimiliki Raja Salomo, kekuasaan, kekuatannya dia juga, itu semua dari Tuhan. Bukan dari dia sendiri, bukan karena kekuatan sendiri, bukan karena gagahnya dia, tapi karena Tuhan yang berkuasa. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajak untuk belajar dari Raja Salomo untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa kok kita belajar dari Raja Salomo, Kak? Ya, karena tanpa adik-adik dan kakak sadari, kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa bertahan dan ada pada saat ini. Sampai hari ini kita tuh nggak mungkin bisa bertahan, apalagi saat ini kan kita lagi di tengah-tengah wabah yang sangat luar biasa. Wabah yang memang tidak kelihatan tapi ada. Wabah yang tidak kelihatan tapi memang berbahaya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak berserah kepada Tuhan,
kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Kita masih diberi kesehatan, kita masih di tengah-tengah orang tua kita yang mengasihi kita, itu semua karena kasih Tuhan. Dan karena kita berserah dan memohon kepada Tuhan, jadi Tuhan itu menuntun kita. Tuhan menjaga agar kita tetap sehat. Allah dengan setianya mau menjaga kita, dengan kita juga mengikuti peraturan yang ada. Misalnya, kalau misalnya pemerintah bilang pakai masker kalau keluar rumah kalau perlu aja. Kalau misalnya mama papa larang untuk adik-adik jalan-jalan ke mall dulu, bukan karena mama papanya jahat, tapi karena untuk kebaikan kita juga. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mau juga kita untuk menaati peraturan yang ada. Kalau memang keluar harus pakai masker, pakai maskernya. Kalau emang nggak penting-penting banget keluar, jangan keluar dulu. Kalau bisa habis keluar kita sebelum masuk rumah kita cuci tangan dulu, bajunya langsung dicopot, masukin ke ember atau mesin cuci dan ganti baju biar semua yang ada di rumah juga tetap aman. Dan juga untuk adik-adik yang sekarang mungkin sedang sekolah secara online. Kenapa kok ada kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kok Tuhan itu ada di tengah-tengah kita saat kita sekarang bersekolah secara online, Kak? Karena tidak semua teman-teman yang di luar sana bisa sekolah juga secara online. Kalau kita sekolah secara online itu kan butuh kuota, butuh HP yang bisa mendukung adik-adik bersekolah secara online. Tapi puji Tuhan kalau misalnya sekarang adik-adik bisa punya handphone yang bisa mendukung sekolah adik-adik, punya laptop, bahkan punya kuota, minimal punya kuota untuk sekolah secara online. Coba kita pikir lagi, di luar sana banyak teman-teman yang belum bisa bersekolah secara online. Karena apa? Karena orang tuanya mungkin kena dampak dari pandemi ini, jadi pekerjaannya di stop dulu sehingga pemasukannya minim, jadinya belum bisa memberikan mereka kuota. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada kehidupan kita? Kita masih boleh dikasih tubuh yang sehat, adik-adik masih bisa bersekolah walaupun secara online, punya kuota, bukan cuma untuk sekolah aja, mungkin untuk hiburan juga. Adik-adik biar nggak bosan di rumah bisa nonton lewat HP-nya, tapi tetap nontonnya yang positif ya. Nah, yang seperti ini memang kadang kala susah dipahami oleh adik-adik, tetapi suatu hal yang mau dikatakan oleh mau disampaikan oleh Raja Salomo kepada kita melalui bacaan ini, jika bukan karena Tuhan, apapun yang kita lakukan dan kita upayakan untuk diri kita akan menjadi sia-sia. Sama seperti ayat yang pertama yang tadi kita baca, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Iya, kita mau berusaha bagaimanapun jika tidak dengan menyertakan Tuhan di dalamnya, kita mau belajar mati-matian nih, kita mau belajar dari buka mata sampai mau tidur malam lagi. Kalau misalnya kita tidak menyertakan Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan dalam apa yang sedang kita usahakan, maka itu semua tidak akan berhasil. Tetapi ketika kita datang, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa tingkat keberhasilan dan kesuksesan akan kita peroleh. Karena Tuhan akan memberikan kita setiap yang Tuhan akan memberikan kepada kita anak-anak yang disayangi dan dicintai Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan lihat kita memang sudah menyertakan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap studi kita, dalam setiap hari-hari kita di masa-masa sekarang, semua Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang berlebih melalui orang tua, karena kita dianggap anak-anak yang disayangi dan dicintai Tuhan. Mengapa? Karena ketaatan, Tuhan lihat ketaatan, Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat karena kita selalu bergantung kepada Dia, kita tidak mengandalkan apa yang kita punya, kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Jadi Tuhan berikan apa yang kita perlukan. Sampai saat ini kita masih bisa
bertatap muka walaupun secara virtual, walaupun secara online, tapi puji Tuhan adik-adik masih bisa lihat kakak-kakak masih sehat, masih bisa melayani. Kakak-kakak juga yakin adik-adik di rumah dengan tubuh yang sehat bersama orang tua dan tubuh yang sehat juga. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa kita, adik-adik dan kakak, kita adalah anugerah Tuhan bagi orang tua. Jadi Allah menganugerahkan kita kepada orang tua dengan begitu banyak berkat dan kesuksesan yang sudah disiapkannya. Maka selagi kita mempunyai kesempatan, manfaatkanlah kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang akan membuat kita berhasil di hari ke depan dan tetap mengandalkan dan menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan adik-adik, ingatlah selalu didikan dan nasihat dari orang tua yang disampaikan orang tuamu jika kamu ingin berhasil, karena setiap teguran dan nasihat orang tua datangnya dari Allah. Sama seperti Raja Salomo yang selalu mendengarkan nasihat dari Raja Daud, bahwa Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo dalam kepercayaan yang dia dapatkan, dia harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Raja Salomo selalu diingatkan oleh ayahnya agar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, selalu ingat dengan Tuhan dalam tugas dan kewajiban yang dia jalankan pada saat ini. Karena yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Raja yang baik, Tuhan yang baik, Allah yang baik, yang pasti akan menuntun kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri dalam kesulitan apapun. Pasti adik-adik juga banyak bertanya, kok nasihat itu datangnya dari Allah ya Kak? Iya, karena orang tua adalah wakil Allah. Jadi kita dititipkan oleh Allah kepada orang tua kita, dan ketika kita masih ada di bumi, orang tua lah yang menjadi wakil Allah untuk mendidik kita, untuk membuat kita berhasil, untuk membanggakan Allah juga. Makanya dalam setiap nasihat orang tua itu pasti itu yang terbaik, karena orang tua tidak pernah mau yang jelek untuk kita, karena dia adalah wakil dari Allah. Sama seperti Allah menginginkan yang terbaik bagi kita, begitu juga dengan orang tua. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita menjadi teruna yang mengandalkan Tuhan. Bukan adik-adik saja, tetapi kakak lain juga mau belajar menjadi seseorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mengandalkan Tuhan walaupun dalam keadaan susah, walaupun keadaan sekarang banyak pergumulan, walaupun untuk beli kuota aja mungkin susah, tapi kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan datang dari mana saja. Asal seperti yang diingatkan oleh Raja Salomo, kita mau selalu menyertakan Tuhan dalam setiap laku kita sehari-hari. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan bersama. Dan saat ini kakak akan mengajak kita semua untuk bersama bersatu hati, kita mau tundukkan kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami baca, telah kami dengar, dapat menjadi pedoman kami untuk kami menjalankan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kami. Sekecil apapun itu Tuhan, biarlah kami mau selalu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan berikan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan kehidupan ini. Walaupun dalam keterbatasan saat ini karena wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, perlindungan dari Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah Tuhan yang telah mengupayakan segala hal untuk kebaikan kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam pemimpinan mereka,
Tuhan mau berkati, beri hikmat dan kemampuan daripadamu saja. Dan kami juga mau berdoa untuk para medis Tuhan, para tim medis, dokter, perawat, dan semuanya yang telah mengupayakan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan jagai mereka, Tuhan mau berikan hati yang tulus untuk melayani para pasien Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan beri kesehatan, Tuhan jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan yang masih bekerja, masih keluar rumah, Tuhan mau jagai, Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan mau jagai dia dalam setiap langkah mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, kiranya Tuhan mau tetap lindungi. Begitu juga dengan orang tua kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan memberikan pekerjaan yang setara dengan kemampuannya, dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan dapat datang dari manapun saja, dan kami yakin kami punya Allah yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami yang menyerahkan juga adik-adik dalam masa studi mereka walaupun secara online, biarkanlah mereka mendapatkan hikmat dan pengetahuan darimu saja. Mereka mau taat, mereka mau dengar-dengaran akan guru mereka ketika mereka harus sekolah secara online, maka mereka harus sekolah, dan ketika mereka mendapatkan tugas-tugas, kiranya Tuhan mau membantu mereka untuk memberikan hikmat dan pengertian untuk mengerjakannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati kakak-kakak layan Tuhan yang mau senantiasa tetap setia melayani Engkau dalam ibadah online ini, kakak-kakak yang mendukung di belakangnya dalam multimedia, dalam musik, Tuhan mau berkati juga dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, kita masuk di dalam persembahan. Silakan mempersiapkan persembahannya, dan kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan memasuki doa persembahan yang dipimpin oleh adik Catherine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami. Berkati kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali karena kita akan memasuki warta PT kita.
Terima kasih untuk Kak Wulan beserta kakak-kakak pelayan yang lainnya yang sudah mendukung berjalannya ibadah PT kita pada pagi hari ini. Ya, serta adik-adik yang sudah senantiasa beribadah di ibadah virtual PT kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan tetap jam 9 pagi. Kakak harap adik-adik semua ikut beribadah dan mungkin mengajak teman-teman yang lain. Oke? Adik-adik kita masuk di dalam pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena kita akan menyanyikan KMM 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Untuk doa berkat, kakak persilahkan Kak Wulan. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah virtual kami dan adik-adik bisa kembali melakukan ibadah aktual adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dari ibadah kita, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau menjadi berkat dan memberikan berkat pada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan adik-adik terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.